Kenalin, saya Julia Rizky Amanah, biasanya dipanggil Juju. Teman-teman bisa manggil saya Julia atau Juju. Nah, saya Julia di sini mau ngajakin kalian teman-teman semua buat cari tahu soal tentang naskah drama apa yang saya baca, menarik apa enggak, seru apa enggak. Kalau ditanya Juju sukanya genre apa, kalau Juju sukanya genre yang romantis, atau kalau yang nggak suka itu biasanya yang ngebahas tentang yang terlalu berat gitu, ngebahas tentang politik. Juju nggak suka ya itu. Jadi teman-teman penasaran kan apa naskah drama yang akan kita bahas di video kali ini? Jadi jangan lupa nonton sampai habis ya, dan jangan ada yang keskip, dan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. See you next. Awalnya kaget sih, happy juga, karena Juju dapat jumlah halaman naskah drama ini paling sedikit di antara teman-teman kelas Juju. Setahu Juju mereka itu ada yang dapat 63 halaman, terus juga ada tuh yang dapat 50-an, ada juga yang 40-an, dan ada juga yang 80-an. Tapi kayaknya 80-an nggak jadi sih, kayaknya udah diganti. Kalian mau tahu Juju dapat berapa halaman? Juju dapat cuman 18 halaman. Jauh beda kan, itu dari 63 ke 18 itu jauh beda, dari 18 ke 40 aja jauh. Jadi kayak siapa yang gak senang, siapa yang gak happy cuma dapat 18 halaman. Happy aku tuh. Ini kayaknya definisi senang di awal doang sih. Setelah Ju baca naskah dramanya, senyum Ju berkurang 50%. Karena naskah drama ini singkat sih, pendek sih, terus dialognya juga nggak terlalu panjang-panjang kan. Tapi ini naskah drama susah banget dipahamin. Udah cukup aja dia yang susah dipahamin, ini naskah jangan. Oke, kita skip. Ini naskah drama harus dibaca ulang beberapa kali sih, untung dengan halaman yang sedikit. Sampai ya Juju tuh nyuruh teman-teman dekat Ju untuk memahami naskah drama ini juga. Ketika Juju tanyain gimana sih pendapat kalian tentang naskah drama ini, Juju bukan sama sekali tidak mengerti, tetapi benar nggak ya di dalam pikiran aku ini naskah drama bercerita tentang ini gitu. Itu sebenarnya awalnya bertanya-tanya sih setelah membaca pertama kali ini naskah drama. Jadi yang kurang percaya diri, aku mencari validasi terhadap teman-teman aku untuk membaca naskah drama ini. Kata-katanya juga nggak lumayan sulit sih. Ada juga beberapa sih kata-kata yang mungkin memakai bahasa lain gitu, bahasa Jawa ya nggak salah. Ngaso itu istirahat nggak salah ya. Kan tahu saya kan, karena saya sebelumnya itu searching dulu di Google gitu ya. Kalau masalah kata sih masih bisa kan, zaman sekarang ada Google, jadi nggak terlalu riuh sih masalah kata ini yang masih bisa dipahamin. Tapi aku ragunya itu di isi naskah drama ini. Apakah betul dalam pikiran aku ini naskah bercerita tentang ini nggak ya?
Jadi dengan perdebatan yang sangat panjang dan diskusi yang sedikit membuat emosi bersama teman-teman Juju yang sudah membaca naskah drama ini, dan dengan pendapat Juju, jadi Juju menyimpulkan bahwa naskah drama ini bercerita tentang petinggi-petinggi zaman sekarang yang sudah kehilangan muka karena tertutup rasa malu. Jadi ya yang kita ketahui saja, petinggi zaman sekarang ini kan melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat, menindas rakyat gitu. Jadi selain instansi negara itu seperti presiden atau menteri-menteri itu DPR, selain mereka yang menindas rakyat, penegak hukum juga menindas rakyat. Yang kita tahu, penegak hukum di Indonesia itu kayak membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Takut. Jadi di dalam naskah drama ini ada tokoh yang bernama Maman. Menurut Juju ini Maman ini sebagai gambaran atau sosok sebagai malaikat, mungkar mangkir ya, yang mengetahui baik dan buruknya sikap kita dan melakukan dosa apa kita yang dicatat mereka. Maman di sini begitu sih menurut Juju gambarannya. Terus juga ada tokoh yang bernama Suri. Suri ini sebagai gambaran atau sosok Tuhan yang tempat kembalinya hamba-hambanya yang terpuruk gitu, yang butuh tempat mengadu gitu. Yang Tuhan ini kan tidak mau hambanya itu terjerumus di hal-hal yang buruk. Jadi Tuhan itu berusaha untuk mengetuk hati kita, untuk memberi hidayah kepada kita umat. Dan ada lagi Ju temuin pada naskah drama ini, selain instansi terus penegak hukum, juga banyak orang-orang yang kayak kehilangan muka karena kesalahannya di masa lalu, karena rasa malunya itu dengan kesalahan yang terjadi sebelumnya itu sepertinya dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Seperti kita ngambil contohnya itu kayak pelacur itu yang sudah menjual tubuhnya ke orang-orang yang berduit. Jadi itu inti masalah naskah drama berjudul Wabah karya Hanindawan. Juju juga udah nyebutin beberapa tokoh tadi, yaitu ada Maman sama Suri. Jadi setelah Juju membaca naskah drama ini, menurut Juju Maman ini memiliki sifat atau watak yang mudah marah, yang saat ketenangannya itu diganggu, dia mudah marah sih. Saat Maman berkata seperti ini, "Tidak usah teriak-teriak begitu, ini hari sudah malam, ku robek nanti mulutmu, paham?" Seperti itu marahnya. Selain ini kan Juju juga udah bilang kalau Maman ini kayak gambaran malaikat gitu. Dia tahu dosa-dosa para manusia, kan dia yang mencatatnya gitu. Nih dibuktikan saat si Maman ngomong kayak gini, Rusdi itu suka nyolong, dia nyolong tanah rakyat untuk dijual.
Selanjutnya tokoh kedua yaitu ada Suri. Sebelumnya kan Juju udah bilang kalau Suri ini seperti, atau gambarannya itu seperti Tuhan, sosok Tuhan gitu. Jadi Suri ini memiliki sifat yang pemaaf, penyayang, yang gak mau ngelihat temannya itu terjerumus di hal-hal yang gak baik gitu. Tipikal teman yang gak mau temannya itu susah sendiri gitu, harus dikasih tahu, harus dikasih dorongan gitu supaya berubah. Dibuktikan saat Suri berbicara seperti ini. Makanya aku sadarkan dia, aku ketuk pintu rumahnya karena arus itu, Man. Arus itu seperti air yang menjeboli pertahanan orang-orang. Ya untungnya Rusdi sudah sadar. Seperti itu. Tokoh ketiga yaitu ada bernama Rusdi. Jadi dari tadi kita udah ngebahas Rusdi. Pasti teman-teman bertanya kan, ini Rusdi siapa sih? Ngapain sih dia? Jadi di dalam naskah drama ini Rusdi itu sebagai, atau tergambarkan sebagai sosok seorang instansi negara, ya biasalah, yang korupsi terhadap duit-duit rakyatnya. Ya contohnya tadi tanah. Jadi selain itu Rusdi ini memiliki sifat yang, jadi misal di akhir setelah perbuatan jeleknya itu, dia tuh baru nyesalnya di akhir, dia baru dapat imbasnya, baru dia nyesel. Selain itu juga Rusdi ini memiliki sifat yang memiliki tekad yang kuat. Dia pantang menyerah, dia nggak mau, pokoknya dia harus berubah gitu. Dibuktikan pada dialog Rusdi seperti ini. Akan ku cari mukaku dimanapun dia berada. Selanjutnya yaitu tokoh keempat ada bernama Narsi. Narsi ini tipikal orang yang nggak suka dibilang buruk, tapi kenyataannya tuh memang kayak gitu. Bukan buruk rupa sih, tapi kayak buruk sikap. Jadi dia tidak suka tuh orang-orang yang ngomongin dia, tapi kenyataannya orang-orang itu ngomongnya fakta. Ya kayak Maman itu kan tahu kan dosa-dosa para teman-temannya itu tadi. Ya Maman kayak selalu bilang ke Narsi kayak, ya itu memang sesuai sih, memang nyatanya memang Narsinya aja yang kayak gitu, yang jelek perlakuannya. Jadi Narsi ngomong sama Maman kayak gini, Man, jangan ngiris-ngiris. Kata-kata Maman terus mengiris perasaanku. Padahal Narsi sudah teriris, bahkan Narsi telah menjadi daging yang tersepi dicacahi pisau para jagal. Seperti itu. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Arti. Arti ini tipikal orang yang mau cepat berubah. Dia tahu kalau dia memiliki kesalahan. Dia tidak mau berlarut seperti Rusdi dan Narsi. Dibuktikan pada dialog Arti yang berkata kepada Maman, Man, Arti juga menangis. Man, Suri mengetuk pintu rumahku. Seperti itu. Terakhir tokohnya ini ada yang bernama Balak. Balak ini memiliki sifat suka tolong menolong terhadap teman-temannya, sama kayak Suri yang tidak rela teman-temannya ini dilanda kesusahan. Seorang teman yang ingin membantu teman-temannya yang dilanda kesusahan itu, Balak berbicara kepada teman-temannya seperti ini. Buat apa mencari muka dengan arus yang seperti ini? Kalian mau bunuh diri di antara orang-orang yang ingin hidup. Balak tidak rela.
karena itulah aku jaring. Aku belokkan pesawat kalian ke sini. Seperti itu. Nah, udah Ju jabarin tuh gimana sikap-sikap atau watak-watak dari tokoh di dalam teks naskah drama Wabah ini. Menurut teman-teman pengen punya teman seperti apa di antara mereka itu? Kalau Juju sih kepengen punya teman yang kayak Suri sama Balak, karena zaman sekarang ini kurang tuh teman-teman yang seperti mereka ini. Jadi Juju pengen sih punya teman yang sikapnya kayak Suri sama Balak. Nah, kalau teks naskah drama Wabah ini dijadiin atau ditampilin di atas panggung gitu, dijadiin teater gitu, gimana sih properti yang cocok atau pencahayaan yang cocok gitu, gimana sih suasananya harusnya gitu. Kalau menurut Juju ya, kalau di atas panggung itu kan, atau dijadiin teater gitu, naskah drama Wabah ini cocoknya memiliki properti yang ada mejanya, ada kursinya gitu. Iya, ini kan di dalam naskah drama ini dibutuhkan saat Maman berjaga. Terus selain itu juga ada properti pesawat terbang dari kardus gitu yang nggak beneran sih. Itu propertinya buat mereka mencari muka-muka mereka yang hilang. Itu sih propertinya menurut Ju. Terus selain itu juga ada pencahayaannya. Mungkin ini kan berlatar waktu malam hari ya malam hari. Jadi ini nih harus cahayanya tuh agak redup, tapi nggak usah terlalu redup gitu. Hanya satu lampu aja yang nyala. Seperti itu sih menurut Ju. Gimana kalau naskah drama Wabah ini tampil di atas panggung? Menurut Ju seperti itu yang harus disiapkan oleh kru. Hal apa aja sih yang berkesan bagi Juju saat membaca naskah drama ini? Banyak sih sebenarnya. Ini nih kayak Hanindawan ini, beliau ini kayak memberikan gambaran gimana sih petinggi-petinggi yang ada di negara kita gitu, sikap-sikap petinggi pada zaman sekarang itu gimana gitu. Terus juga banyak tuh makna-makna tersirat di dalam naskah drama ini, terus juga banyak makna-makna sindiran. Terus salah satunya itu menurut Juju makna tersiratnya itu yang kayak ini, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Itu salah satunya sih yang sangat jelas di dalam naskah drama ini ya. Kan pada saat Rusdi melakukan hal yang buruk, yaitu menjual tanah rakyat itu, apa yang Rusdi tanam itu yang harus dituai. Dia merasa malu, katanya dia merasa hilang muka karena tertutup malunya gitu, seperti itu. Terus juga ada salah satu makna tersirat yang paling jelas di dalam naskah drama ini, yaitu tentang Tuhan. Kan manusia ini baru terpuruknya, baru ingat Tuhan gitu. Senang-senang, happy-happynya nggak ingat Tuhan gitu. Nanti kalau udah sedih, terpuruk, baru ingat Tuhan gitu, baru berdoa sama Tuhan gitu. Itu paling jelas sih di dalam naskah drama ini menurut Ju. Selain itu juga pada naskah drama ini tuh mengajarkan kita juga kalau seburuk apapun kita, seterpuruk apapun kita, Tuhan tetap ada untuk kita gitu. Tuhan tetap mau bantu, Tuhan itu tetap mau mengetuk pintu hati kita, memberi kita hidayah supaya kita itu bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi itu teman-teman, itu pendapat Juju tentang naskah drama berjudul Wabah karya Hanindawan ini. Sangat memberikan kita pelajaran
dan dapat mengubah orang-orang di luar sana. Ya nggak orang-orang di luar sana juga, kita juga dapat mengambil sisi positif dari naskah drama ini. Kalau ini beneran dipentaskan, jujur bakalan nonton sih, bakalan pasti, karena ini ceritanya sangat menarik dan sangat menantang. Kayaknya jujur nambah genre baru sih buat naskah drama ini. Ini boleh sih, tapi ini lumayan buat dipahami. Nah, gimana pendapat teman-teman? Kalau teman-teman masih penasaran nih gimana sih cerita naskah drama Wabah ini, teman-teman bisa searching di Google teks naskah drama Wabah karya Nindawan, pasti nanti bakalan muncul tuh. Kalau teman-teman masih penasaran gimana sih ceritanya gitu. Ya, terima kasih teman-teman yang udah dengerin Jujur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.